Hello everyone, saya mau membandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan untuk mengerti apa artinya God is love. Kita tidak bisa menginterpretasi arti God is love selain dari apa yang sudah dengan sangat jelas diungkapkan di dalam kitab sucinya. Kita tidak boleh merubah firman Tuhan untuk mencocokkan firman itu dengan pendapat hati saya yang licik dan yang sudah membatu. Marilah kita membaca kitab suci sesuai dengan apa yang telah diungkapkan. Walaupun apa yang dikatakan bisa saja sangat bertentangan dengan apa yang saya mengerti sebagai kebenaran. Yang harus dirubah adalah pendapat manusia, bukan firman Tuhan yang tidak bisa berbohong. Mari kita belajar dari firman Tuhan, apa artinya God is love. Kita perlu untuk mengerti arti dosa dan upah dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Artinya waktu hukum Tuhan dilanggar, orang itu berdosa. Upah dosa adalah kematian. Dan kematian atau kebinasaan adalah tuntutan justice, yaitu tuntutan hukum Bapa yang telah dilanggar. Kematian adalah tanpa kehidupan. Darah adalah lambang kehidupan, dan buktinya kematian adalah darah ditumpahkan. Darah ditumpahkan adalah kematian yang adalah tanpa kehidupan. Kita mulai di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Bapa terhadap orang berdosa yang sepatutnya dibinasakan, sehingga Bapa memberikan anaknya yang Dia kasihi untuk mati kematian orang berdosa yang sepatutnya dibinasakan. Agar barang siapa tidak menolak pengungkapan kasih-Nya, tidak perlu dibinasakan, dan itulah pengungkapan kasih Bapa yang sangat besar terhadap manusia berdosa. Kasihnya Bapa diungkapkan dengan satu-satu anaknya yang Dia kasih mati menggantikan kematian orang berdosa. Dan dengan cara itulah kasih Bapa diungkapkan kepada manusia berdosa. Pertanyaannya, siapa yang tidak akan dibinasakan? Yang tidak akan dibinasakan adalah siapa saja yang percaya bahwa anak Bapa telah menggantikan kematian manusia berdosa yang sepatutnya dibinasakan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan dibinasakan? Yang akan dibinasakan adalah siapa saja yang tidak percaya bahwa kasih Bapa diungkapkan dengan Bapa memberikan anaknya untuk mati kematian orang berdosa. Karena mereka mengerti bahwa God is love adalah God yang tidak membinasakan, sehingga nggak ada yang perlu mati. Untuk mengartikan God is love artinya upah dosa bukan kematian, artinya God is love tidak diungkapkan dengan Bapa memberikan anaknya yang mati di kayu salib. Karena God is love artinya tidak ada yang perlu mati. Kalau itu artinya God is love. Artinya dengan Bapa memberikan anaknya untuk mati kematian orang berdosa, maka itu artinya God is not love. Kalau God is love artinya tidak ada yang perlu mati. Dan kalau God is not love, artinya manusia berdosa akan binasa. Karena God sangat tidak mengasihi manusia berdosa, sehingga Dia punya anak tidak membayar upah dosa karena God tidak membinasakan. Tapi di Yohanes 3:16 katakan, orang itu akan dibinasakan kalau dia tolak God is love. Jadi mari kita baca jikalau ayat itu mengatakan God so not love the world. Karena God sangat tidak mengasihi orang berdosa yang sepatutnya binasa, sehingga Dia tidak memberikan anaknya untuk mati kematian orang berdosa. Sehingga manusia yang sepatutnya binasa akan dibinasakan, karena God is not love. Dan itulah artinya jikalau God is love, yang dirubah artinya menjadi God does not destroy. Dan itulah artinya God is love, kalau God is love itu tidak membinasakan orang yang sepatutnya mati. Dan itulah artinya God is love, kalau God does not destroy. Kalau God is not love, maka Dia tidak akan mengirim anaknya untuk memikul kematian orang berdosa. Sehingga kita semua yang adalah orang berdosa yang akan memikul kematian kekal kita masing-masing, karena God is not love. Artinya untuk mengatakan bahwa God is love artinya God tidak membinasakan, artinya God is love sama dengan Dia biarkan manusia berdosa dibinasakan, karena Dia tidak memberikan anaknya untuk mati kematian orang berdosa. Dengan kata lain, God is love yang tidak membinasakan adalah God yang tidak mengasihi orang berdosa. Sehingga God is love versi itu adalah God is not love. God is love yang tidak membinasakan adalah God yang tidak love orang berdosa. Jadi pilihannya,
manusia dibinasakan atau anaknya yang mati di kayu salib sebagai pengganti kematian kekal manusia. Tolak kematian anaknya sama dengan memikul upah dosa sendiri. Tidak bisa tolak dua-duanya. Tidak bisa manusia berdosa tidak dibinasakan dan Kristus tidak mati menggantikan kematian orang berdosa. Karena salah satunya harus mati. Tidak bisa saya menggantikan ayat-ayat Alkitab untuk menyesuaikan saya punya pengertian God is love. God is love yang artinya God tidak membinasakan, menolak manusia berdosa dibinasakan, dan menolak kematian anaknya Bapa sebagai kematian manusia yang memenuhi tuntutan hukum Bapanya. Bapa memberikan anaknya sebagai pengungkapan kasihnya terhadap manusia yang sepatutnya dibinasakan. Dan anaknya diberikan untuk mati kematian orang berdosa. God is love mengungkapkan Bapa menyangkal dirinya dengan dia memberikan dirinya melalui anaknya untuk menggantikan kematian orang berdosa yang seharusnya dibinasakan. Untuk mengatakan God is love tidak membinasakan, artinya Bapa tidak menyangkal dirinya. Bukankah itu tuduhan setan bahwa God tidak menyangkal dirinya? Dia tidak self-denial. Tuduhan dusta setan terhadap karakter dan pemerintahan ilahi muncul dalam terang yang sebenarnya. Dia telah menyatakan bahwa sementara Sang Pencipta menuntut penyangkalan diri dari semua yang lain, Dia sendiri tidak melakukan penyangkalan diri dan tidak melakukan pengorbanan apapun. Dan untuk mengatakan God is love tidak membinasakan, artinya God harus merubah hukumnya. Upah dosa bukan kematian. Kalau kematiannya menuntut anaknya mati untuk menggantikan orang berdosa, itu namanya God yang selfish. Dan selfish adalah lawannya love. Selfish artinya dia tidak mau anaknya mati menggantikan orang berdosa. Itu namanya selfish. Dan sekarang dia merubah hukumnya sehingga nggak ada yang perlu mati. Apakah God is love adalah God is selfish? Atau God is love adalah God yang tidak selfish karena dia mengorbankan anaknya yang dia kasihi? Untuk menyangkal kematian adalah upah dosa, ialah untuk menggantikan hukum Tuhan karena Tuhan adalah selfish. Apakah itu versi God is love yang mengatakan God does not destroy? God is love artinya manusia tidak perlu dibinasakan karena anaknya Bapa sendiri yang dia korbankan sebagai pengungkapan kasihnya yang begitu besar pada manusia yang telah melanggar hukumnya. Bukti God is not love ialah kalau dia tidak berikan anaknya untuk memenuhi tuntutan hukumnya yang telah dilanggar, sehingga nggak ada yang perlu dibinasakan. Itu bukan God is love. Dan bukti God is love ialah karena Bapa telah memberikan anaknya untuk memenuhi tuntutan hukumnya yang telah dilanggar oleh manusia yang sepatutnya mati kematian kekal. Karena begitu besar kasih Bapa terhadap orang berdosa, Dia berikan anaknya untuk mati kematian orang berdosa yang telah melanggar hukumnya, karena hukumnya tidak bisa dirubah. Agar barang siapa percaya bahwa kematian anaknya yang telah memenuhi tuntutan hukumnya yang telah dilanggar adalah pengungkapan kasihnya kepada manusia berdosa, tidak perlu dibinasakan, tetapi memperoleh kehidupan kekal. God is love dibuktikan dengan anaknya yang dia kasihi mati kematian orang berdosa. Karena upah dosa adalah kematian. Itu artinya God is love. God is not love ialah God yang tidak mengizinkan anaknya untuk mati. Karena dia sangat selfish. Sehingga dia rubah hukumnya. Upah dosa bukan kematian. Kalau kematian adalah kematian anak saya. Saya mau rubah hukum saya agar tidak ada yang perlu mati. Itu God is not love. Yang sudah diputarbalikkan menjadi God is love. Semoga God is love yang sesungguhnya, yang diungkapkan di Alkitab sebagaimana yang sudah tertulis, tanpa dirubah artinya, tanpa dibuang ayatnya, tanpa disesuaikan dengan isi hati manusia yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tanpa merubah firman Tuhan agar sesuai dengan pendapat saya apa artinya God is love. Barang siapa menambah ataupun mengurangi firman Tuhan untuk menyesuaikan kebenaran firman Tuhan dengan isi hatinya yang tidak diperbaharui oleh firman Tuhan, lah yang akan dibinasakan. God is love.
Buktinya, anaknya mati kematian orang berdosa. Hukumnya tidak dirubah. Orang yang dibinasakan adalah orang yang pilih untuk menolak God is love. God is love indeed. To God be the glory.